Saya kalau dengar Mika Makedonia senang sekali. Kenapa? Sejak tahun 2006 saya Tuhan gerakkan untuk mulai bawa tim dan latih tim keliling seluruh Kalimantan Barat. Sebelum 2006 saya bolak-balik ke Pontianak karena kami diutus untuk isi program intensif di dalam rangka STRIS, Sekolah Teologi Reform Injili untuk kaum awam, dan setiap kali isi 3 hari lalu pulang lagi. Lalu tidak lama kemudian kirim lagi ke Pontianak, isi lagi, pulang lagi. Lalu saya mulai mikir, saya tiba di sana, dikasih hotel tinggal di situ, lalu pagi, siang, saya bisa masuk ke sekolah-sekolah. Maka mulai 2006, Tuhan kasih saya wawasan yang terbuka, dan saya isi seminar di sore malam, pagi sampai siang saya mulai keliling ke sekolah-sekolah. Dari kota Pontianak, lalu akhirnya menyebar, dan seluruh Kalbar saya sudah keliling. Dan saya hafal semua titik-titik Kalbar. Dan saya bawa tim terus keliling sampai ke dalam-dalam, dari Sungai Ambawang masih hancurnya luar biasa, dari Tayan, Tayan Hulu, Tayan Hilir semua masih hancur, kalau hujan itu banjirnya gila-gilaan, dan saya sudah masuk ke sana, waktu jembatan Tayan belum ada, saya sudah seberang ke Toba, lalu ke apa tuh namanya, Sandai ya, Sandai terus tembus ke Kayong Utara, tembus ke Ketapang, dan waktu itu jalannya masih sangat hancur, dan kami tembus sampai ke Sambas, sampai ke Bengkayang, sampai ke Jagoi Babang, itu masih di perbatasan ujung itu sudah hancurnya luar biasa, dan akhirnya kami keliling sampai ke Putus Sibau. Puji Tuhan, kenapa saya share seperti ini? Setelah keliling sekian tahun, dan sekarang saya banyak masuk STT, dan saya kaget luar biasa, mayoritas STT sekarang diisi oleh orang Karbar, orang Nias, lalu sisanya orang NTT dan Papua. Kalbar banyak sekali saya temukan mereka yang serahkan diri jadi hamba Tuhan. Dan banyak orang-orang di Kalbar yang dari tempat-tempat pelosok yang miskin-miskin, dan mereka susah untuk nanti mereka kuliah karena pendidikan dan keuangan mereka tidak sanggup. Dan bersyukur salah satu tempat yang Tuhan pakai adalah melalui Yayasan Mika. Saya berkunjung ke sekolah Makedonia, waktu itu masih muridnya sedikit, dan saya dikasih tahu ada sekolah swasta masuk ke dalam begitu luas, dan saya masuk. Begitu saya masuk, saya sudah dikasih info bahwa ini adalah tempat Pak Pendeta Bigman. Begitu sudah masuk, saya ketemu kapseknya, cuma saya lupa nama kapseknya. Itu muridnya masih sangat sedikit. Lalu di situ saya telepon Pak Bigman, saya bilang saya sudah ada di tembok yang ada tulisan rumahku, sekolahku yang seperti itu ya. Lalu saya foto, saya send ke beliau. Dan saya bilang saya sudah tiba di tempatnya Bapak. Dan dia senang sekali karena kami dulu pernah satu kampus, pernah satu kuliah di mata kuliah Pak Steven Tong di STTRI di Warung Buncit. Dan bersyukur setiap tahun Tuhan terus tambah-tambahkan jumlah murid-murid yang dilayani di Makedonia. Saringannya diperketat, malah kurangi murid, gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan pakai Yayasan Mika ini salah satu yayasan yang terkuat di seluruh Kalbar. Banyak sekolah-sekolah, awalnya banyak, akhirnya donatur mulai pergi dan mulai tutup, dan akhirnya keuangan tidak beres, maka Tuhan sudah tidak berkati, akhirnya mau tak mau murid berkurang, dan akhirnya satu persatu harus tutup. Sampai tahun ini, dari hamba-hamba Tuhan Reform, masih masuk ke Kalbar. Dan saya masuk ke Kalbar kali ini, saya masuk isi di STT-STT. Saya keliling sampai ke Sintang, cari STT-STT, layani di situ, dan mayoritas STT semua orang Kalbar di situ. Lalu saya isi STT di provinsi-provinsi yang lain, saya temukan orang-orang Nias banyaknya luar biasa, dan sebagian tempat juga banyak orang Kalimantan ada di situ, khususnya dari STT Aras Tamar, itu banyak sekali orang Karbar dan orang-orang Nias. Akhirnya saya berdoa, Tuhan saya harus masuk ke Nias,
dan Tuhan sudah pimpin. Kira-kira 1 tahun yang lalu saya sudah masuk ke Nias dan saya sudah layani STT yang ada di Nias, dan bersyukur Tuhan pimpin. Dan saya setiap kali lewat Sengah Temila, lalu mau ke Sibang, lalu mau ke daerah Darit, lalu ke STT Berea, itu saya pasti noleh sedikit ke kiri untuk melihat yang Makedonia itu. Di samping di situ ada simpang Sidas. Dulu malam-malam saya mampir di situ, minum kopi di situ. Orang Kalbar bilang, nyocok dulu, gitu ya. Nah disitulah saya nyocok, saudara ya. Lalu dari situ tembus sampai ke Pauman, masuk sampai ke pelosok-pelosok, lalu nginap di gereja-gereja yang kecil-kecil. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua tim mitra yang mengasuh Yayasan Mika ini. Kita berdoa biar Tuhan terus memberkati, dan kalau memungkinkan tanah yang begitu luas bisa bangun lebih besar lagi, amin. STT-nya saya sudah lihat, dan murid-muridnya saya sudah lihat, dan sudah berapa kali layani di sana. Puji Tuhan ya. Dan hari ini di dalam rangka ibadah Natal untuk semua mitra dari Yayasan Mika, saya dikasih tema yaitu terima hadiah lalu what next. Mari kita lihat di dalam Injil Matius. Saya akan mengajak kita lihat berapa ayat di dalam Alkitab. Matius pasal yang ketiga, saya dikasih waktu 30 menit, saudara ya. Ini penyiksaan bagi saya, saudara ya. Jadi kita lewatin aja. Matius pasal yang ketiga, perhatikan di ayat yang ke-8. Saya akan baca dari ayat ke-7, tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan." Saudara perhatikan, bagian pertama yang saya mau bahas adalah tanda pertobatan. Bagian kedua yang saya akan bahas adalah tanda kelahiran kembali. Tanda pertobatan diawali dengan khotbah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis Tuhan munculkan di dalam masa-masa transisi antara PL menuju ke PB. Waktu Tuhan sudah berdiam dan tidak lagi mengutus hamba-hambanya, disitulah penantian, doa-doa yang Tuhan tidak kabulkan, sampai waktunya tiba, Tuhan kirim Yohanes Pembaptis. 400 tahun Tuhan diam, begitu Yohanes Pembaptis muncul, dia seperti kaki kiri ada di PL, kaki kanan ada di PB. Dia hidup di dua zaman ini. Maka di dalam hidupnya, dia menyelesaikan semua nubuat di dalam perjanjian lama, dan dialah nabi terakhir yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Jadi semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama merupakan juniornya dia, dan dialah yang paling senior karena masa hidupnya sama kedatangan Tuhan Yesus sisa 6 bulan. Jikalau nabi-nabi di PL hidupnya sama zaman Tuhan Yesus, ada yang jaraknya sampai ribuan tahun, tetapi Yohanes Pembaptis jaraknya sisa 6 bulan, dan dialah yang terakhir menubuatkan jikalau dia datang nanti, dia lebih berkuasa daripadaku. Setelah itu tidak ada lagi nabi yang menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Maka Yohanes Pembaptis waktu Tuhan munculkan dan Tuhan pakai dia di umur 30 untuk berkhotbah, isi khotbahnya adalah tentang pertobatan. Dan apa yang dia kerjakan, yaitu baptisan air yang dia kerjakan, adalah tanda pertobatan. Di dalam poin yang pertama, tema tanda pertobatan, terkandung 4 kelompok manusia. Hanya di dalam cerita Yohanes Pembaptis, kita melihat ada 4 kelompok manusia yang setelah mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis, lalu minta diri dibaptis.
Kelompok pertama yang kita baca di Matius pasal yang ketiga ini. Lihat di ayat yang ketujuh, waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Khotbah Yohanes Pembaptis isinya 3 poin yang sangat penting. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah ampuni dosamu. Khotbah Yohanes Pembaptis belum berisi tema kristologi. Dia belum bertemu sama Kristus di dalam tema baptisan. Karena Bapa sudah kasih tahu dia, nanti pada saat kamu membaptis, pada satu orang yang nanti kau akan lihat, Roh Kudus kalau turun ke atas dia, dialah orangnya. Jadi dia sudah dapat clue. Setiap kali orang yang maju ke depan untuk dibaptis, dia perhatikan, mengapa Roh Kudus tidak turun? Roh Kudus tidak turun. Roh Kudus tidak turun. Berarti bukan dia, bukan dia, bukan dia, bukan dia. Semua yang dengar khotbah dia minta diri dibaptis karena mau bertobat. Mendadak Yesus muncul. Yesus muncul bukan setelah dengar khotbah Yohanes Pembaptis. Yesus muncul karena Yesus harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bukan sebagai tanda pertobatan. Dan waktu Yesus ketemu sama Yohanes Pembaptis sungkan luar biasa. Tidak boleh saya baptis Yesus, Yesus yang harus baptis saya. Berarti dia belum pernah terpikir bahwa orang yang nanti dia baptis, yang Roh Kudus turun ke atasnya, orang itu adalah Yesus. Begitu dia lihat Yesus minta diri dibaptis, dia menolaknya. Dan Yesus berkata, untuk kehendak Tuhan, kita harus melakukan hal ini. Kamu harus membaptis aku. Pada saat dia baptis Tuhan Yesus, disitulah dia melihat Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Saat dia melihat keesokan harinya, khotbah dia langsung semua kristologi. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, perhatikan ada perubahan besar di dalam diri Yohanes Pembaptis. Dia sudah kenal Tuhan Yesus, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa Yesuslah orangnya yang pada saat dibaptis, Roh Kudus akan turun kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata kepada orang banyak, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi nanti dia yang datang itu, kalau orang itu muncul dan Roh Kudus turun ke atas orang itu, dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan aku membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Tapi siapakah orangnya? Masih tanda tanya, karena Yesus belum muncul. Begitu Yesus muncul, dia kaget. Dia tidak ngeh bahwa Yesuslah orangnya, dia tidak mau membaptis Tuhan Yesus. Ini semua dicatat di Yohanes pasal yang pertama. Lalu begitu dia sudah mengenal dan mengetahui bahwa Roh Kudus turun kepada Tuhan Yesus, disitulah dia konfirmasi, inilah anak domba Allah. Bahkan dia berkata kepada 2 orang muridnya, lihatlah anak domba Allah, dan 2 orang muridnya akhirnya mengikuti Tuhan Yesus dan akhirnya menjadi rasulnya Tuhan Yesus. Dia menghantar 2 murid yang sangat baik, dan itu adalah murid intinya dia. Zaman dulu kalau orang bisa bersama dengan pengkhotbah besar, orang itu pasti murid inti. Yesus ada 3 orang murid inti yang selalu mendampingi dia. Yesus ke Taman Getsemani ada 3 murid inti. Yesus dimuliakan ada 3 murid inti. Lalu Yohanes Pembaptis ada 2 murid inti yang sedang bersama-sama dengan dia. Arahkan 2 murid inti ini untuk mengikuti Tuhan Yesus, dan 2 orang ini adalah Andreas dan Yohanes yang dua-duanya nanti jadi rasulnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita kembali ke poin yang pertama, tanda pertobatan diwakili oleh zaman Yohanes Pembaptis di dalam baptisan dia. Baptisan dia menghasilkan 4 kelompok orang. Kelompok pertama yang datang untuk minta diri dibaptis, orang Farisi dan orang Saduki. Kenapa mereka orang yang pertama? Karena di dalam tradisi Yahudi, di dalam satu pertemuan ibadah, yang paling depan itu kursi-kursi diduduki oleh pemimpin-pemimpin agama. Maka sampai hari ini mempengaruhi seluruh gereja di seluruh dunia.
kursi depan selalu kosong. Kita suruh yang belakang maju, ndak ada yang maju, maju, semua nggak ada yang maju. Hanya kursi depan selalu kosong. Waktu saya gembala di kota Batam, GRI Batam, ada satu majelis, dia sudah meninggal ya, dia kasih tahu saya, "Pak, gimana caranya Bapak atur kursi yang depan ini semua penuh?" Saya mulai mikir, saya perintahkan yang belakang maju, tidak mempan. Mereka tidak akan maju. Gimana caranya? Caranya gampang, Bapak tambahkan 2 baris ke depan. Nanti yang kosong adalah yang 2 baris ke depan, maka baris yang tadi itu terisi. Jadi kalau saudara mau supaya baris depan terisi, tambahin 2 baris ke depan. Nanti yang 2 baris ini sepi, setelah mereka duduk, baru dicabut semua. Itulah manusia ya. Nah, lihat kelompok pertama yang maju adalah Farisi dan Saduki. Dua kelompok orang ini, kelompok yang selalu bertikai. Karena dua kelompok ini tidak mungkin bekerja bersama-sama, karena satu tidak percaya kebangkitan orang mati. Ini Saduki. Yang satu kelompok percaya kebangkitan orang mati. Di zamannya Paulus di kitab Kisah Rasul, Paulus pernah membongkar kasus ini, lalu terjadilah keributan antara Yahudi yang percaya kebangkitan orang mati dengan Saduki yang tidak percaya. Lalu ributlah pengadilan di zaman waktu itu. Tapi kali ini mereka bisa rajin, luar biasa sopan, tidak diskusi, tidak debat-debat, dan dua kelompok ini dengar firman Tuhan, dua kelompok ini meresponi firman Tuhan, dan minta diri dibaptis. Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus, langsung melihat ada petobat siluman ini ya, petobat palsu, dan dia langsung berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Begitu dia katakan kalimat ini kepada pemimpin agama, berarti dia akan menjadi musuh dari semua pemimpin agama. Lalu perhatikan, setelah kelompok pertama maju ke depan dan ditegur, muncul kelompok yang kedua. Ini dicatat di dalam kitab Lukas. Mari kita lihat. Di dalam kitab Lukas, di pasal yang ketiga. Nah, ini yang saya mau soroti berhubungan dengan tema kita. Perhatikan di Lukas, dicatat di pasal yang ketiga. Ayat yang ketujuh tadi, ia berkata kepada orang banyak, ini tentang hai kamu keturunan ular beludak. Ini dijabarkan di Injil Matius, ini kelompok Farisi dan kelompok Saduki. Lalu perhatikan level kedua dari kerumunan orang yang mendengar khotbah Yohanes, ini adalah orang-orang Yahudi yang bukan pemimpin agama. Ini dicatat di ayat yang ke-10. Coba lihat. Orang banyak bertanya kepadanya. Ini kelompok orang Yahudi. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Inilah tema yang saya mau bahas hari ini. Kalau sudah terima, what's next? Apa yang harus kami perbuat? Di dalam seluruh kitab suci, zaman Yohanes Pembaptis atau khotbah Yohanes Pembaptis, inilah khotbah pertama yang menghasilkan kelompok orang dengan 4 kelompok tadi yang minta diri dibaptis, lalu 3 kelompok. Tadi 1 sudah ditegur keturunan ular beludak. Sisa 3 kelompok ini yang bertanya, what's next? Kalau kami sudah terima pengampunan dosa, kami sudah sebagai orang yang bertobat, apa yang harus kami perbuat? Kalimat ini saya hampir tidak pernah dengar di setiap kali katekisasi, waktu orang-orang datang daftar katekisasi, lalu bertanya kepada pendeta, setelah saya bertobat, apa yang harus saya perbuat? Tidak pernah mereka tanya. Lalu pada saat hari sakramen, tidak ada satupun yang saat sakramen, mereka bertanya, Pak, setelah baptis ini, apa yang harus saya perbuat? Setelah baptisan selesai juga, setelah tunggu 1-2 bulan sampai bertahun, tidak ada yang tanya, Pak, setelah jadi jemaat sekian lama, apa yang harus saya perbuat? Tidak ada orang tanya seperti itu, saudara. Tapi heran di zaman Yohanes Pembaptis, muncul kelompok orang-orang Yahudi yang seolah-olah kanak-kanak, masa apa yang harus diperbuat saja tidak tahu, tapi di hadapan Tuhan,
Mereka rendahkan diri sebagai wujud pertobatan yang sejati. Mereka tanya, bimbingan apa yang saya bisa dapat dari rohaniawan besar ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Kalau kami dengar, kami akan melakukannya. Perhatikan, Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus yang luar biasa, langsung menyoroti inti dari setiap kelompok-kelompok yang punya kelemahan. Kelompok Saduki Farisi, intinya adalah kemunafikan, maka langsung ditegur, ular beludak. Kelompok Yahudi, Yohanes Pembaptis tidak berkata, kamu keturunan ular beludak. Tidak. Kalimat dia menjadi lebih ramah, karena dia tahu kelompok ini sungguh-sungguh bertobat. Mari kita lihat anjuran dari Yohanes Pembaptis ini. Ayat ke-11, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikan dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ini kelemahan besar di dalam seluruh kebudayaan Yahudi. Mereka hanya membantu orang yang sama dengan mereka, yaitu Yahudi. Mereka tidak akan membantu orang-orang di luar Yahudi. Dan Yohanes Pembaptis berkata dengan kalimat yang menerobos wilayah suku, menerobos wilayah kaum, dan yang lain-lain. Yaitu dia tidak memasukkan kalimat untuk orang Yahudi. Lihat ya, barang siapa. Barang siapa bisa Yunani, kalau pakai konteks sekarang, bisa Sunda, bisa Jawa, bisa Batak, bisa India, bisa macam-macam, bisa Kalbar, bisa NTT, bisa orang Papua, bisa orang Sulawesi, bisa orang Sangir, dan yang lain-lain. Barang siapa. Nah, ini adalah tanda pertobatan yang sejati, yaitu tidak lagi ada kafring-kafring. Terobos sampai ke semua orang. Baru-baru ini, orang Indonesia memecahkan rekor yang luar biasa, membawa harum nama Indonesia di Korea. Yaitu waktu kebakaran besar, orang ini orang biasa, dia tidak lari, dia terobos ke kerumunan api yang sedang membakar untuk ketok-ketok pintu orang-orang yang di dalamnya dia tahu ada lansia-lansia. Di dalam kesaksian dia, waktu dia ketok pintu, dia panggil-panggil, tidak ada suara sama sekali. Karena lansia-lansia, kupingnya sudah banyak budek. Dan dia ketok, dia dengar-dengar nggak ada suara sautan. Ya mungkin tidak ada orang. Tapi Tuhan gerakkan dia, tolong orang ini. Dan akhirnya dia terobos, pendek cerita, dia menyelamatkan banyak orang. Saya percaya ini anugerah Tuhan bagi orang-orang seperti ini di dalam lingkup wahyu umum. Dia menolong, ada lansia yang pertama, lansia yang kedua, satu persatu dia tolong, dan setelah semua peristiwa ini selesai, dia tidak gembar-gembor ke medsos, dia tidak masukin koran, minta wartawan liput lalu bayar wartawan, tidak ada itu. Lalu yang selamat ini kasih kesaksian, keluarganya, puji-puji dia, hanya informasi tersebar sampai ke telinga presiden, dan presiden Korea memberikan penghargaan dan akan kasih dia visa khusus, dan dia bisa bolak-balik Korea seperti tamu agung dari istana, saudara. Nah, saudara perhatikan, untuk mencapai level seperti itu sulitnya luar biasa. Kalau yang mau kebakaran orang Indonesia, okelah gua tolong dia ya. Kalau mau kebakaran cewek cantik, okelah gua tolong dia. Mana tahu jadi biniku gitu kan. Tapi sudah lansia, ngapain gua yang masih muda, masa depan masih cerah. Kalau pakai konteks sekarang, mungkin masih ada pacar, sudah janji nikah bulan depan, aku terobos, aku gosong, nanti pacarku nangis, di batu nisan, ditulis semua penyesalan-penyesalan, ngapain gua berkorban untuk lansia-lansia yang bukan suku saya, tetapi dia menerobos. Jikalau untuk bangsa yang lain, dia terobos dan dihargai oleh presidennya. Masakan kita melayani ciptaan Tuhan dari segala bangsa, Tuhan pencipta tidak menghargai kita? Sekarang saya kembali, waktu orang Yahudi yang begitu banyak, mereka minta diri dibaptis, mereka tanya, apa yang harus kami perbuat? Barang siapa yang punya baju lebih, kau harus kasih. Dan dikasih tahu 2. Kalau begitu,
semua pasti punya lebih dari 2, betul nggak? Artinya, ndak ada pengecualian. Siapapun dia, kaya pasti ada 2 atau lebih baju. Semiskin-miskinnya dia, pasti ada 2 atau 3 atau lebih baju. Maka tidak ada alasan pakai konteks saya miskin, belum gajian, tidak tanya gaji berapa, dipotong gaji berapa, lalu kena pajak berapa, yang ditanya lemarimu ada baju berapa. Barang siapa yang punya 2, kau harus bagikan kepada yang tidak punya. Lalu kalau makanan bagaimana? Orang tidak mungkin di rumahnya nol makanan. Pasti ada makanan, kalau bukan untuk dia, pasti untuk istrinya, untuk anaknya, dan pasti ada cadangan. Barang siapa yang mempunyai makanan lebih, bagi kepada orang yang lain. Ini adalah tanda pertobatan, amin. Kita bersyukur Tuhan memunculkan mitra-mitra untuk Tuhan pakai, untuk membantu orang-orang yang bajunya kurang, yang makanannya kurang, yang biaya kuliahnya kurang, dan akhirnya mereka bisa dapat baju, bisa dapat tempat tinggal, bisa duduk di meja makan bersama dengan semua orang banyak. Setiap kali jam makan, seperti pesta makan yang dia tidak pernah alami di rumah dia secara pribadi. Ini tanda pertobatan kepada orang-orang banyak. Perhatikan kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini pemungut cukai. Karena pemungut cukai tidak mungkin dikasih satu status di depan. Maka mereka ada di level ketiga. Setelah Farisi, Saduki, orang-orang Yahudi yang suci-suci itu, lalu orang berdosa. Nah, ini kelompok pemungut cukai. Kelompok pemungut cukai pun datang minta diri dibaptis dan tanya kalimat yang sama. What's next? Mari kita lihat di Lukas pasal yang ketiga tadi. Di ayat yang ke-12, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis tidak berkata, sudah kukasih tahu kalau punya 2 helai kasih yang lain. Kau juga. Tidak ada itu ya. Lalu dia lihat orang yang maju ke depan, pemungut cukai. Roh Kudus memakai dia untuk menerobos kepada kelemahan orang yang katanya mau minta diri dibaptis, yaitu tukang nagih dan selalu naikkan angka tagihan. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Wah, ini seperti pisau yang sedang menyayat. Ini kalau saya tagihnya jujur, omset menurun. Beras stok akan berkurang. Daging yang tadinya sapi jadi daging kambing. Kalau tadi daging kambing, sekarang jadi daging ayam. Kalau tadi daging ayam, sekarang jadi daging burung puyuh. Merosot semua. Dana berkurang karena tidak boleh tagih yang lebih. Maka saudara perhatikan, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan, lalu tanda pertobatan. Tanda yang sangat sulit untuk dikerjakan. Kalau setelah saya bertobat, saya dulu tidak bisa bangun pagi, sekarang jadi bangun pagi. Itu terlalu gampang, karena orang dunia juga lakukan hal itu. Dulu saya jarang mandi, setelah bertobat, rajin saya mandi. Ini namanya jorok kali kau, gitu kan. Saya dulu kalau ketemu orang selalu muka sangar, sekarang saya banyak senyum. Itu tanda pertobatan. Tidak, saudara. Tanda pertobatan artinya sesuatu yang saya sudah rutin kerjakan, sekarang harus bertobat dan ubah semua. Kalau saya hanya berpikiran kepada orang Yahudi, sekarang mulai terbuka. Barang siapa yang tidak punya baju. Barang siapa berarti semua orang, saudara. Maka mitra Yayasan Mika, jangan hanya bantu Yayasan Mika. Masih banyak yayasan yang lain. Amin. Amin tidak? Wah, saudara mulai mikir, salah saya datang hari ini. Gitu ya. Sekarang tim-tim dari diakonia dari banyak tempat, dari semua agama. Semua kirim, semua saluran ke Sumatera Utara, ke Aceh. Padahal beda agama, beda wilayah, beda suku, tapi semua tim datang. Supaya apa? Supaya wujud memperhatikan sesama. Karena mereka pun ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kita kembali, pemungut cukai punya kelemahan. Mereka jadi pemungut cukai karena ingin cepat kaya, tapi setelah mereka bertobat, mereka harus kembali ke angka yang sudah ditetapkan. So saya, ini namanya what's next.
Lalu kelompok yang keempat, di dalam poin tanda pertobatan, ini kelompok yang berdiri lebih jauh. Itulah para prajurit. Ini kelompok orang Romawi. Jadi bayangkan ya, di dalam kebaktian ada 4 blok. Zaman saya kecil, khotbah di Sumatera Utara ada bloknya. Nanti kalau orang datang, yang cowok misalnya di sini, sini semua cowok. Yang cewek, sini semua cewek. Nggak pernah cowok cewek digabung, saudara. Lalu di tempat tertentu, nanti yang Chinese duduk sendiri, yang non-Chinese minggir sendiri. Ada blok-bloknya. Tapi sekarang sudah tidak ada, saudara ya. Semua yang Chinese kah, yang kaya kah, yang tidak kaya kah, semua duduknya sudah membaur satu dengan lain. Di dalam zaman Yohanes Pembaptis, ada kelompok pertama Farisi Saduki, kelompok kedua orang Yahudi yang lain, kelompok yang ketiga yang lebih jauh itu pungut cukai. Yang lebih jauh lagi itu para prajurit. Jadi semua level Injil masuk. Semua level berita firman masuk. Tetapi zaman Yohanes Pembaptis belum bicara tentang Kristus. Hanya bicara tentang Tuhan menyelamatkan, Tuhan mengampuni, Tuhan menerima engkau. Datanglah kembali kepada Tuhan, engkau bertobatlah, Allah akan ampuni dosamu. Itulah berita tanda peti Injil yang didengar oleh orang-orang waktu itu. Ada pengharapan, dosaku tidak dihukum Tuhan, tapi saya bawa kepada Tuhan, Tuhan akan kasih pengampunan dan pertobatan. Dan khotbah ini masuk ke telinga para prajurit, dan mereka pun bertanya, apa yang harus kami perbuat? Mari kita lihat. Di Lukas pasal yang ketiga ayat ke-14. Prajurit-prajurit bertanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Waduh, salah hadir di situ ya. Lebih baik di rumah saja. Dengar khotbah, lalu aplikasi firman, ndak enak. Omset menurun. Ndak boleh pakai kekuasaan lagi, ndak boleh pakai power lagi. Harus melayani semua. Lalu kalau dapat gaji sekian, cukupkan dirimu dengan gajimu. Baru janji sama istri, tahun depan kita beli rumah yang baru. Nggak bisa lagi. Baru janji sama anak, liburan sekolah kita ke Paris. Nggak bisa lagi. Karena cukupkan dirimu dengan gajimu. Hitung-hitung gaji, mana bisa beli tiket ke Paris. Akhirnya batal semua. Maka bertobat, gampang susah ya. Mau diampuni gampang ya. Tapi what next-nya, ini yang tidak gampang. Orang kalau sudah kecanduan rokok, what next-nya suruh berhenti. Setengah mati dia, betul nggak? Orang yang suka minum dan teler-teler, lalu what next-nya berhentilah minum-minum. Setengah mati dia. Dan ini adalah ujian besar sebagai tanda pertobatan. Dia harus bisa lakukan hal itu. Tapi bagi saya, ini masih level yang rendah. Perhatikan, baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan. Khotbah yang mereka dengar, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, Allah ampuni dosamu. Maka tema tanda pertobatan ini berhubungan relasi manusia dengan manusia, manusia dengan sosialnya. Belum connect manusia dengan Tuhan. Maka poin yang kedua, Alkitab catat dan ditulis oleh orang yang sama. Lukas ditulis oleh Lukas. Dan Lukas ini juga menulis Kisah Rasul. Dan Lukaslah yang mencatat ada sekumpulan orang yang setelah mendengar khotbah, mereka tanya, what next? Lukas di dalam kitab Lukas, ini yang tadi kita bahas, di zaman Yohanes Pembaptis. Lalu Lukas mencatat kisah para rasul, ini pengkhotbahnya adalah Petrus. Mari kita lihat, ini poin yang terakhir, ini bukan tanda pertobatan, tapi tanda kelahiran kembali. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal kedua, khotbah dari Petrus, bukan sesingkat dari Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, beri dirimu dibaptis, Allah ampuni dosamu. Tidak,
dia langsung bicara tentang kristologi. Dia bicara Kristus yang mati. Dia juga bicara Yesus yang disalibkan, dianiaya, lalu Kristus yang bangkit. Lalu perhatikan setelah khotbah Pentakosta yang begitu panjang. Ayat ke-36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus, perhatikan kalimat ini. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi setelah dengar khotbah tentang Kristus, khotbah tentang intisari dari kekristenan, yaitu Kristus. Setelah itu mereka terharu luar biasa, apakah yang harus kami perbuat? Lalu, kau harus bertobat. Kau harus beri dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Perhatikan ada tambahan yang berikutnya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini yang tidak ada di dalam zaman Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis waktu dia khotbah sama Petrus waktu khotbah, intisarinya tentang tema pertobatan, tetapi core yang utama tentang Injil. Di dalam tema Yohanes Pembaptis, Injil yaitu pengampunan dari Allah, berita sukacita Allah melepaskan engkau dari hukuman dosamu. Tapi di dalam zaman Petrus, di hari Pentakosta, yang melepaskan engkau adalah Kristus. Kristus yang mati bagimu, Kristus yang bangkit, dan seterusnya. Perhatikan di sini ditambahin satu kalimat. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi what next yang lebih level tinggi adalah bukan hanya relasi sosial. Karena bagi orang yang berduit, dia bantu yayasan gampang. Karena stok dananya masih banyak. Kalau dia omsetnya ada 100 miliar, dia bantu orang 1 miliar, itu dia tidak rasa berat. Karena masih ada stok yang banyak di rumah. Kalau emas batangannya ada 500 kilo, dia bantu orang 10 kilo, dia tidak sakit karena masih banyak di dalamnya. Maka saudara perhatikan, tanda pertobatan ini adalah tanda aplikasi kepada masyarakat. Di dalam zaman Kisah Para Rasul, di gereja mula-mula menggabungkan dua tema ini, yaitu untuk sosial muncul kalimat, mereka tidak lagi merasa ini milikku, ini milikku. Semua milik mereka adalah milik bersama. Ini tanda pertobatan. Lihat orang susah, oke kumpul-kumpul, bagikan. Barnabas punya tanah, jual, bagikan. Serahkan ke rasul-rasul untuk atur semua lalu membantu banyak orang. Ini tanda pertobatan. Tapi bukan itu saja yang dikerjakan, karena karunia Roh Kudus. Itu temanya. Maka ada what's next yang sangat penting, yaitu semua terlibat di dalam ladang misi Tuhan. Amin. Kita gampang dukung misi karena yang gerak orang itu. Coba yang ikut dukung juga ikut berangkat. Nah, setengah mati. Oh, ada banjir besar di Aceh. Wih, kengerian. Itu balok-balok sapu habis. Dia kasih uang 100 juta, kirim orang ke sana. Bagi dia tidak sulit. Karena uangnya keluar, dia stoknya masih banyak. Tapi suruh dia berangkat 1 minggu ke sana. Nah, ini yang paling berat, saudara ya. Untuk hadirkan badannya ke lokasi itu, ini beratnya luar biasa. Apalagi pakai mulutnya untuk mengabarkan sukacita di dalam Kristus. Ini jauh lebih berat lagi. Jadi what's next yang dituntut di dalam kekristenan, yaitu kita yang telah menerima Kristus, kita yang sudah menerima semua pengorbanan Kristus, dan kita dikasih Roh Kudus.
Kita dikasih Roh Kudus, ada kuasa. Kita dikasih Roh Kudus, ada kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jikalau kita mengikuti semua jejak-jejak kaki Kristus, maka roh kemuliaan pasti akan memberikan penghargaan, penghormatan kepada kita. Di dalam Alkitab dikatakan, barang siapa yang melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa. Ini kalimat Yesus. Melayani Yesus, Bapa menghormati dia. Kalau Bapa menghormati orang yang melayani Yesus, masakan Roh Kudus nggak menghormati orang itu? Lalu kalau melayani Yesus, Bapa menghormati. Yesus hormati orang itu tidak? Yesus hormati. Maka waktu Stefanus dirajam, Stefanus melihat ke atas, Yesus menghormati Stefanus, Yesus berdiri. Misalnya di ruangan ini ada Bapak Bupati. Lalu kita orang biasa datang, lewat depan dia, kita salaman sama dia, dia sedang duduk, dia tidak usah berdiri, karena dia lebih tinggi dari kita. Bukan tinggi badannya, posisinya. Tapi dia lihat kita orang biasa, dia berdiri, dia salaman sama kita, baru dia duduk. Itu artinya dia menghormati kita orang biasa. Stefanus waktu memandang ke atas, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya Yesus menyambut dia. Yesus menghormati Stefanus. Yesus menghormati kaum martir. Yesus tidak tanya, Stefanus, berapa ladang yang kau sudah jual? Berapa M waktu itu? Coba lapor sebelum kau mati. Kau sudah bantu yayasan berapa banyak? Kau sudah bantu panti asuhan, panti jompo berapa banyak? Tuhan tidak tanya itu. Yang Tuhan sambut adalah misi yang Tuhan taruh di dalam hidup dia, dan dia kerjakan sampai tuntas. Itulah what's next yang Tuhan tuntut. Amin. What next bukan saya rencana buka perusahaan di tahun 2026, 5 perusahaan, 5 cabang. What's next saya akan punya 5 cucu lagi. What's next saya akan kawin. What's next saya akan punya anak, dan seterusnya. Itu orang dunia pun mempunyai rencana itu. Tapi bagi orang Kristen, waktu Tuhan sudah datang dalam dunia ini, kita mendapatkan hadiah yang begitu besar, yaitu keselamatan. Bukan hanya tanda pertobatan, tetapi tanda kelahiran kembali. Banyak agama-agama membantu orang-orang susah. Orang Kristen juga membantu. Kalau orang Kristen membantu, tanda pertobatan, ada cinta kasih sorgawi yang mereka akan aplikasikan. Lalu orang non-Kristen juga membantu. Dan seringkali kekristenan kalah sama non-Kristen. Banyak tempat-tempat kesulitan-kesulitan di seluruh Indonesia. Orang Kristen masih rapat. Diskusi, perlu berapa? Mobil berapa? Siapa? Akhirnya ditunda, bulan depan rapat lagi. Hanya yang mati sudah banyak di situ. Dan kalau kita lihat dari mereka yang begitu cepat membantu, dari agama lain yang begitu cepat membantu, lalu orang Kristen juga membantu. Ini sama-sama membantu, tapi bedanya kita ada tanda kelahiran kembali. Amin. Yang mereka tidak punya, yaitu jiwa misi. Oleh sebab itu, semua yang ada di sini yang sudah berbagian sebagai tanda pertobatan, ada tanda kelahiran kembali yang Tuhan tuntut. Amin. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Kita dapat anugerah keselamatan, ini sangat berharga, sangat besar, sangat banyak. Maka dapat banyak, dituntut banyak. Berarti orang Kristen sebetulnya tidak mungkin santai. Setuju? Setuju. Tapi faktanya orang Kristen santai ya. Kunci surga sudah kupegang. Ngapain gua susah-susah lagi? Tunggu mati masuk surga. Lalu naik mobil ngebut-ngebut, makan hajar semua. Pagi babi, siang tongseng gitu ya, malam durian. Toh kunci sudah kupegang, mati juga di sana gitu kan. Akhirnya orang Kristen banyak yang sudah menerima anugerah keselamatan, tetapi tidak berbagian di dalam what next. Terakhir, what next-nya orang Kristen tidak ada endingnya. Di dalam dunia, endingnya diakhiri dengan
kematian. Tetapi melewati pintu kematian, what's next-nya terus berlanjut, yaitu sampai kepada kekekalan. Di bumi kita melayani Tuhan, sampai berhenti di kematian. Pintu kematian kita terobos lewat, kita masuk ke dalam pintu kekekalan, di situ what's next-nya kita juga melayani. Bedanya apa? Di bumi kita melayani karena ada amanat agung. Setelah mati, what's next-nya? Tidak ada kaitan amanat agung lagi. Karena mau injili siapa? Sudah semua di sana. What's next-nya adalah sukacita bersama dengan Tuhan dan semua kaum pilihan di dalam kerajaan surga. Itulah next kita yang berikutnya, yang juga unending. Amin. Jadi barang siapa yang sudah mau ending, saya mulai pensiun, tidak mau terlibat lagi, saya cuci tangan, ini tidak mau, saya berhenti, berhenti. Mulai hari ini, jangan berhenti. Amin. Teruskan. Amin. Unending. Itulah tema hari ini. Tanda pertobatan, ini level pertama. Tanda kelahiran baru, di dalamnya pasti ada tanda pertobatan. Sedangkan tanda pertobatan, belum tentu ada tanda kelahiran baru. Maka waktu di zaman Apolos masih mengerti baptisan Yohanes. Paulus berkata, kurang. Baptisan Yohanes itu tanda pertobatan. Tetapi kamu mesti mendengarkan berita tentang Injil yang sejati, tentang tema Roh Kudus. Ini bicara tema Allah Tritunggal. Dan kita sudah terima semua secara sempurna, maka what's next-nya kita, selain ada tanda pertobatan yang kita hasilkan, juga ada tanda kelahiran kembali, karena ada karunia Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kitab Petrus ditulis, diutus dari sorga untuk memberitakan Injil. Kalau saya ada Roh Kudus diutus untuk memberitakan Injil. Berarti saya juga harus memberitakan. Kalau saya ada Kristus, Kristus datang menyerahkan nyawanya. Itulah Injil keselamatan. Saya ada Kristus. Mengapa saya tidak berani menyerahkan waktu dan nyawaku? Berarti ada something wrong di dalam iman kita. Biar hari ini semua yang kita sudah dengar mengubah kita sekali lagi, sehingga tahun ini berbeda dengan tahun yang lain. Amin. Yang sudah dukung Yayasan Mika ini, buka mata lebar-lebar, karena Alkitab katakan, barang siapa. Bukan orang Yahudi saja, bukan orang Kalbar saja, tetapi banyak yang lain. Tapi kalau terus dukung, lalu saya sendiri tidak terlibat, ini tidak bisa. Selain dukung, saya juga terlibat. Inilah baru orang Kristen sejati. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur Tuhan memakai sekelompok orang dari masa awal hingga hari ini, sehingga Yayasan Mika bisa berjalan sampai hari ini, yang setiap hari harus mencukupkan kebutuhan makan dan tinggal untuk banyak siswa-siswa dari pelosok-pelosok Kalbar khususnya, dan sampai mereka lulus, mereka dikuliakan, mereka sampai bekerja, mereka sampai berumah tangga. Tuhan sudah memakai yayasan ini, baik yang ada di sekolah Kristen maupun di STT, baik mereka-mereka yang Tuhan libatkan menjadi guru-guru yang mengabdi dan hamba-hamba Tuhan rohaniawan yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati seluruh keluarga besar Mika ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap yang sudah hadir, biar firman yang kami akan dengar sungguh-sungguh Tuhan membuka hati kami terus, karena Tuhan terus akan berfirman kepada kami di hari-hari berikutnya, di semua sesi ibadah, di semua sesi firman, karena Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan yang lain juga untuk mengingatkan kami, karena saat kami jauh, Tuhan mengingatkan kami. Dan hari ini kami berterima kasih jikalau Tuhan sudah mengingatkan kami. Dalam tahun ini, kami akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.